Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Indah Cahyati, NIM A1J1200069 dari kelas A, akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pengembangan media pembelajaran biologi dengan judul struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di kelas 8. Hai, pernahkah kita berpikir mengapa tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar sekalipun tidak berpindah tempat, dan bagaimana ya cara hidupnya? Yuk kita simak penjelasan di video ini. Untuk bisa melakukan pertumbuhan dalam tubuh tumbuhan terdapat jaringan. Ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Jaringan muda pada tumbuhan disebut jaringan meristem. Ciri khas jaringan ini, selnya masih aktif membelah atau bersifat embrional. Dengan kemampuan membelahnya, tanaman dapat tumbuh tinggi dan besar. Umumnya, jaringan meristem terletak di ujung-ujung, baik itu ujung akar maupun ujung batang. Tapi ada juga meristem yang terletak di ruas-ruas batang dan di bagian kambium batang. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi tiga, yaitu jaring meristem apikal yang terletak di ujung atau pucuk meristem, interkalar terletak di ruas batang, dan meristem lateral yang ada di kambium. Meristem apikal dan meristem interkalar yang dapat menyebabkan pertumbuhan meninggi atau disebut pertumbuhan primer, sedangkan lateral yang dapat menyebabkan pertumbuhan melebar atau pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, ada jaringan dewasa yang terdapat pada tumbuhan. Disebut dewasa karena selnya sudah tidak membelah lagi seperti halnya jaringan meristem, karena sudah menjadi diferensiasi atau perubahan bentuk jenis-jenis jaringan dewasa, antara lain epidermis parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Epidermis cirinya memiliki sel yang rapat tanpa ruang antar sel, biasanya hanya selapis sel dan tidak berkloroplas. Epidermis disebut juga jaringan pelindung karena tugasnya memang melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Pada tumbuhan, epidermis termodifikasi membentuk stomata atau mulut daun, kutikula atau lapisan lilin, trikoma atau rambut-rambut spina, dan duri. Epidermis lain dan parenkim jaringan dikenal sebagai jaringan dasar karena pasti ada di seluruh organ tumbuhan. Ciri khas jaringan ini memiliki ruang antar sel dan berbentuk segi enam. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, tempat fotosintesis, dan bisa juga menyimpan air, udara pada daun. Jaringan meristem parenkim dikenal juga dengan mesofil. Ada dua jenis mesofil, yaitu palisade dan jaringan parenkim spons. Keduanya sebagai tempat fotosintesis, sedangkan pada batang dan akar, jaringan parenkim diberi nama parenkim korteks dan parenkim empulur. Tugasnya sama-sama menyimpan cadangan makanan, penyokong atau penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berperan untuk menyokong dan memperkuat berdirinya tanaman. Terdapat dua jenis jaringan penyokong pada tumbuhan, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim hanya mengalami penebalan sebagian, biasanya hanya di bagian sudut-sudut selnya saja, dan termasuk sel hidup karena sebagian besar tersusun oleh zat selulosa. Sedangkan jaringan sklerenkim mengalami penebalan total dan tersusun oleh sel mati atau banyak mengandung zat lignin atau biasa disebut yang paling kuat. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral atau mengangkut zat-zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem dikenal juga dengan nama pembuluh kayu, sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem dikenal juga dengan nama pembuluh tapis. Jadi, arah aliran xilem dan floem yang saling berlawanan. Kalau xilem arahnya ke atas, sedangkan floem arahnya ke bawah. Satu lagi, jaringan gabus. Jaringan gabus bertugas menggantikan epidermis pada saat tumbuhan semakin tua. Fungsinya sama seperti epidermis, yaitu pelindung dari kerusakan mekanik. Itulah nama-nama jaringan pada tumbuhan yang nantinya jaringan-jaringan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan fungsi dan tertentu pada tiap organ tumbuhan
untuk organ-organ tumbuhannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.